anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali pada sore hari ini di waktu asar, ya, persis di waktu di mana semua keringat sudah diperas, ya, aktivitas dari pagi yang seharusnya kita gunakan untuk bersantai, beristirahat. Allah takdirkan kita untuk menimba ilmu, saling berbagi bahan bacaan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, menambah ilmu, menambah amal, menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya paling bahagia kalau jumpanya dengan ustadz dan ustazah, ya. Karena nanti kalaupun ada hal-hal yang kurang pas, ya, ada hal-hal yang secara syariat ini keliru, ustadz dan ustazah sekalian koreksi apa yang saya sampaikan, apa yang saya tulis, dan saya sangat terbuka untuk itu, karena pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya anggap sajalah saya sudah menyampaikannya kepada teman-teman yang hadir di rumah saya. Anggap saja saya ini adalah Khidir dan teman-teman sekalian adalah Nabi Musa-nya, ya. Yang meskipun secara ilmu, secara kesolihan, secara kedudukan lebih baik dari saya di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ada kalanya yang baik itu kemudian harus mendengarkan yang kebaikannya berada di bawahnya. Kan gitu ya. Semua sepakat bahwa Nabi Musa itu lebih mulia, ya, lebih tinggi kedudukannya, lebih dalam ilmunya, karena beliau adalah Rasul Ulul Azmi, beliau adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian masih menyempatkan untuk datang dari mengikuti majelisnya Khidir alaihissalatu wassalam. Jadi ini kedudukan saya tidak lebih baik daripada antum semua. Hanya pada kesempatan kali ini saya membuat, ini mohon maaf, pada kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan isi dari buku Turukut Hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, buku ini ditulis sangat singkat waktunya. Jadi mohon maaf kalau banyak typo-nya atau mungkin ada paragraf yang ada jurang, ada gap di antara satu persoalan ke persoalan yang lain. Karena terus terang ini ditulis hanya dalam waktu 3 pekan saja, di bulan Zulhijjah, ya, di bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah awal-awal ini buku ini diselesaikan. Buku ini diambil dari berbagai sumber yang biasa dijadikan rujukan di sekolah-sekolah tentang bagaimana menjadi guru yang baik, ya. Yang pertama, sumber utamanya adalah dari kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, kemudian dari Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, ya. Kalau teman-teman ingin mengikuti kajian offline-nya itu ada di Blok M, ya, bersama Ustadz Nuzul. Ya, ini Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, kemudian Al-Hasu 'alal Hifdi, kemudian dari kitab-kitab yang lain, misalnya yang paling populer itu kita ambil dari bukunya Dr. Hussein bin Ali, ya, yang kontemporer dan lebih aplikatif, ya, untuk metode-metode pengajarannya. Dan banyak sumber-sumber yang lain yang dicantumkan dalam buku ini untuk memperkaya wawasan kita sehingga benar-benar menjadi guru ideal yang diharapkan oleh manajemen, diharapkan oleh semua. Baik teman-teman sekalian, buku ini secara garis besar saya izin menyampaikan layar, ya. Ini.
Ya, ini secara garis besar isi buku ini adalah membahas tentang 3 hal, meskipun babnya ada 4 ya, tapi yang 4 itu adalah sisipan saja sebetulnya. Yang pertama tentang membangun kualitas pribadi, aspek ruhiyah kita, ini nanti kita lanjutkan. Aspek keilmuan kita, itu ya tugasnya mentransfer ilmu ya. Maka kemudian kompetensi kedua yang perlu kita perhatikan adalah kualitas keilmuan. Kemudian yang ketiga adalah tentang kualitas pengajaran, bagaimana ilmu itu disampaikan kepada yang lain. Ya. Jadi pertama, kita bangun dulu kualitas pribadi. Ya. Target utamanya adalah bagaimana teman-teman saya dan antum begitu bangga, begitu merasa apa ya, menjadi pribadi yang istimewa dengan menjadi seorang guru Al-Quran. Ya. Jadi dulu yang harus kita pegang, sehingga kalau kita sudah menjadi manusia yang diistimewakan ketika menjadi guru Al-Quran, maka kita ini akan menghormati profesi kita sebelum orang lain nanti menghormati kita. Ya, misalnya kan kalau kita memandang diri kita, oh kita ini bukan orang biasa, ini guru Al-Quran yang punya sederet kelebihan, yang punya sederet karunia, yang punya berbagai macam fasilitas yang tidak dimiliki orang lain, maka kita akan mulai menghormati, menghargai diri kita sendiri. Oh, boleh dong menodai kedudukan saya sebagai guru Al-Quran. Berarti saya nggak bisa lagi nih sembarangan melakukan sesuatu yang akan mencederai kedudukan saya sebagai guru Al-Quran. Nah, kalau kita sudah bisa menghormati kedudukan kita sendiri sebagai guru Al-Quran, nanti orang tua akan menghormati kita, kemudian murid-murid akan menghormati kita, rekan-rekan akan menghormati kita. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, guru itu memang harus dihormati, tapi yang pertama kali harus menghormati seorang guru adalah dirinya sendiri. Ya, kan banyak tuh guru yang tidak menghormati dirinya sendiri. Guru nggak bisa jadi teladan, guru perkataannya sembarangan, guru tindakan-tindakannya serampangan. Dia tidak menghormati dirinya sebagai guru, lalu bagaimana mungkin ada siswa, ada santri, ada murid, ada orang tua murid, atau ada rekan kerja yang akan menghormati dia sebagai seorang guru. Ya. Jadi betapa pentingnya membangun kualitas pribadi ini, ya. Saya kutipkan di sini, ya. Kompetensi guru itu kalau kita buatkan dalam irisan bawang, maka inti dari kompetensi itu adalah kompetensi ruhiyah, kemampuan spiritualnya. Ya, ini diambil dari motonya Pondok Modern Gontor nih, teman-teman yang di Gontor kan ini tidak asing lagi, ya. At-tariqatu ahamu minal madah, bahwa metode ini lebih penting dari materi, tapi ada yang lebih penting daripada metode, yaitu guru. Wal ustadu ahammu minat tariqah, keberadaan guru lebih penting daripada metode. Buat apa ada metode kalau tidak ada yang pakainya kan? Ya, kalau tidak ada gurunya. Tapi ada yang lebih penting dari seorang guru, yaitu aspek spiritual ruhiyahnya seorang guru. Jadi ini aspek-aspek dalam pengajaran, ada materi, apa yang akan kita sampaikan, kemudian ada metode, bagaimana cara kita menyampaikan, kemudian siapa yang menyampaikan itu guru, dan dorongan apa yang membuat dia menyampaikan pelajaran itu ruh, itu ruhiyah. Dan itu yang paling mendasar, paling fundamental, yang paling penting dari 4 macam kompetensi seorang guru. Ya. Baik. Nah, ini untuk bab yang pertama ya, tentang membangun kualitas pribadi seorang guru Al-Quran, dengan harapan tadi targetnya kita bangga menjadi seorang guru, kita menghormati kedudukan kita sebagai seorang guru, sehingga nanti yang lain-lain akan ikut menghormati, menghargai, dan menilai kita sebagai seorang guru. Baik teman-teman sekalian, yang pertama yang diamanahkan kepada saya di pertemuan ini adalah tentang tugas dan kedudukan guru Al-Quran. Ini yang ini.
Teman-teman juga bisa membaca di buku ini. Saya menulis dari sekian banyak tugas guru Al-Quran, ya, kita kerucutkan saja menjadi 3 tugas dan 3 kedudukan yang sangat penting. Yang pertama, guru itu adalah ruh. Kalau kita baca dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh, ya, yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Qur'an. Yang kemudian dikomentari oleh para ulama, kenapa Al-Qur'an disebut ruh? Karena Al-Qur'an adalah nyawa. Orang-orang yang dalam hatinya tidak ada Al-Qur'an itu seperti jasad yang tidak ada nyawanya. Itu seperti zombie-zombie yang bergentayangan gitu. Kalau ada komunitas yang tidak ada Al-Qur'annya, itu adalah komunitas yang tidak ada nyawanya. Ada pergerakan yang tidak ada Al-Qur'annya, itu adalah pergerakan yang tidak ada nyawanya. Karena nyawanya ada di dalam Al-Qur'an. Nyawa itulah yang kemudian akan membuat jasad bergerak. Nyawa itulah yang akan membuat segala macam dinamika dalam pergerakan, ya, dalam perubahan. Semua diawali dari Al-Qur'an. Ini saya pernah membaca satu buku, ya, yang sudah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu buku tipis tapi bukunya sangat bagus sekali tentang bagaimana Al-Qur'an itu membawa perubahan di dalam kehidupan para sahabat, ya. Saya akan mulai misalnya dari klasifikasi makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan itu kan kalau secara ilmu biologis, ya, ada makhluk hidup, ada benda mati, gitu ya. Ada makhluk hidup, ada benda mati. Ini secara biologis. Mari kita lihat bagaimana Al-Qur'an itu berpengaruh pada benda-benda mati. Misalnya, benda mati apa yang akan kita jadikan sampel? Gunung misalnya lah yang paling kokoh misalnya. Bagaimana Al-Qur'an begitu dahsyat pengaruhnya jika seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung yang begitu kokoh, yang dijadikan simbol kegagahan, yang dijadikan simbol kekuatan yang paling bisa dilihat oleh manusia, kan simbolnya adalah gunung, ya. Nah, misalnya teman-teman nanti kalau punya istri, kan rayuannya begitu, cintaku padamu itu setegar gunung gitu ya. Misalnya sebesar gunung. Nah, itu kan simbol kekuatan, simbol kebesaran, simbol keagungan, ya. Kalau seandainya Quran ini diturunkan pada gunung, itu gunung niscaya akan tunduk, meleleh, hancur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Quran diturunkan kepada gunung. Ya. Baik, kita akan beralih. Bagaimana Al-Quran merubah benda-benda yang hidup, makhluk-makhluk yang hidup. Katakanlah makhluk hidup itu kalau dalam klasifikasi Al-Quran, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Tidak kasat mata. Al-Quran begitu dahsyatnya pengaruh kepada makhluk-makhluk yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata, katakanlah jin, gitu ya. Misalnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam sepulang dari Taif. Beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba serombongan jin, ya, yang sedang bergerak menuju Nasibin itu berhenti dan kemudian mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah mendengarkan bacaan beliau, apa komentar mereka? Inna Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Baru saja kita mendengar sebuah bacaan yang sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi. Bacaan ini menuntun kita pada kebenaran, kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Fa'aman nabihi. Mulai sekarang kami beriman. Ya, kita lihat ya betapa dahsyatnya
pengaruh Al-Quran membawa perubahan terhadap bangsa yang tidak kasat mata, contohnya bangsa jin misalnya. Ya, sekarang giliran, jangan jin, manusia, baik manusia. Manusia kita bagi dua, yang tidak beriman dan yang beriman. Secara umum, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dampak Al-Quran terhadap orang-orang yang tidak beriman itu juga dahsyatnya luar biasa, membawa perubahan yang sangat signifikan. Banyak di antara mereka yang kemudian Islam gara-gara Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, Tufail bin Amr ad-Dausi misalnya, Usaid bin Khudair misalnya, ya, begitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Muslim, beliau langsung tertunduk dan kemudian Umar bin Khattab ketika mendengarkan bacaan saudarinya itu, ada yang mengatakan itu surah Toha dan lain sebagainya, tidak pentinglah apa nama suratnya, yang jelas Umar bin Khattab begitu terpikat dan kemudian terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Itu karena Al-Quran membawa perubahan. Ya. Al-Quran membawa perubahan. Kemudian, misalnya contoh lain, Tufail bin Amr ad-Dausi, gitu ya, yang begitu masuk ke kota Mekah, itu sudah diwanti-wanti oleh orang-orang Quraisy, ya, agar tidak membuka telinga, khawatir itu kalau Muhammad sedang baca Al-Quran, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan dirinya untuk tidak mengikuti ajakan Al-Quran itu. Tapi kemudian kan hidayah ternyata tidak bisa dihalang-halangi. Ya. Beliau kemudian memeluk Islam setelah Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kafir sampai akhir hayatnya sebenarnya mereka karena gengsi saja. Begitu dahsyatnya pengaruh Al-Quran terhadap diri mereka, sampai mereka tuh apa ya, kalau bahasa kitanya ya, bahasa anak-anak muda zaman sekarangnya, anak gaulnya, terquran-Quran gitu ya. Dalam pikirannya yang ada tuh Quran terus. Dalam hatinya itu kok rindu ingin mendengarkan bacaan Quran. Makanya ada 3 dedengkot kaum Quraisy yang sering mencuri dengar bacaan Al-Quran. Ya, yang sering mencuri dengar bacaan Al-Quran. Mereka tidak beriman hanya karena gengsi saja. Mereka tidak beriman hanya karena persoalan politik, hanya karena persoalan-persoalan duniawi, sementara dalam hati ini bukan baca biasa. Begitu dahsyat pengaruhnya. Bahkan ahli syair yang paling masyhur pada zaman Nabi SAW itu kan namanya Al-Walid, ya, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini punya anak 11, ya. Kemudian 3 masuk Islam, salah satunya menjadi salah seorang jenderal yang menjadi favorit anak-anak kita, Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang yang paling memahami sastra, paling memahami tata bahasa, paling memahami syair, paling memahami prosa. Sampai beliau pernah sesumbar gini, di antara kalian itu tidak ada orang yang lebih memahami sastra kecuali saya. Jangankan sastra manusia, sastra jin saja beliau paham, ya. Nah, kalian mungkin ustadz dan ustadzah nggak pernah menemukan jurusan sastra jin, ya, di fakultas manapun, ya. Di UI tidak adanya sastra Jepang, ya. Kemudian di tempat-tempat lain, di UPI yang biangnya pendidikan juga tidak ada sastra jin, ya, nggak ada, ya. Bingung juga nanti ngasih gelarnya sastra jin apa, SJ, ya. Di belakang nama antum nanti koma SJ, ya, sarjana sastra jin, kan nggak ada. Tapi saking hebatnya orang ini, hatta sastra jin saja dia hafal. Dia paham bagaimana cara jin membuat syair-syair. Begitu berhadapan dengan Al-Quran, beliau tidak bisa mengatakan apapun selain innahu laisa min kalamil bashar. Ini bukan perkataan manusia, innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini adalah perkataan yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Wajahnya berubah. Yang tadinya begitu percaya diri, ya, saya bisa lah membujuk Muhammad, saya bisa berdebat dengan dia tentang syair
yang dia bawakan. Karena dia menyebut Quran itu kan syair. Saya bisa mendebatnya karena saya paling pintar. Begitu berhadapan dengan Nabi dibacakan beberapa ayat Al-Quran di surah Al-Fussilat, berubah wajahnya dan kemudian pulang dalam keadaan bingung. Nyaris saja lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, seandainya Abu Jahal temannya tidak ngomporin dia, gitu ya. Lah, kok bisa jadi begini, kata Abu Jahal. Ente udah kekurangan duit apa gimana nih? Ya, kalau udah kekurangan duit, gampang nanti kita patungan. Pakai mau beriman segala, gitu. Pakai mau menyebutkan Quran ini bukan karangan Muhammad segala. Akhirnya karena dipanas-panasin, dia tidak jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi setidaknya kita bisa melihat betapa sejarah membuktikan betapa dahsyatnya Al-Quran membawa perubahan. Al-Quran itu ruh. Ya. Siapa itu yang meneliti mumi Firaun? Maurice Bucaille. Ya, beliau juga kemudian masuk Islam setelah mendapatkan penjelasan dari Al-Quran tentang jasad Firaun. Kemudian Profesor Kate Moore juga masuk Islam setelah mendapatkan penjelasan tentang janin ya di dalam Al-Quran. Ya, dan banyak bukti yang lain yang menunjukkan Quran itu ruh. Ya, dia adalah nyawa. Nyawanya perubahan itu Quran. Dan Al-Quran akan menunjukkan pada anak yang lebih baik. Saya Palestina itu kemarin berkunjung ke tempat kami di sekolah, ya. Dan kemudian dalam salah satu wejangannya beliau mengatakan, kalau antum bingung bagaimana cara membela Palestina, kalau antum masih bingung dengan desas-desus Hamas ini bikinan Israel kah, Syiah kah, atau betulkah dia itu adalah milisi asli pejuang mujahid yang membela kepentingan Palestina, ataukah dia bikinan Amerika kah, ataukah apa? Kalau antum semua bingung, kembali satu. Dari Al-Quran akan menunjukkan antum akan dia kan Bang Siwa ya, istrinya itu Pak ada ini sebagai mereka mujahid dan lain sebagainya. Maka kata beliau, Syekh Palestina yang datang ke tempat kami, kalau antum bingung dengan segala sesuatu, kembali adalah Al-Quran. Belajar Al-Quran, antum akan menemukan jalan yang lebih lurus. In hadal Quran lahdilil aqwam. Al-Isra 9. Ya. Quran akan menunjukkan kepada kita jalan yang lebih lurus, jalan yang lebih benar daripada jalan-jalan yang sekarang sedang tersedia di depan mata kita. Ya, jadi inilah tugas kita. Bagaimana kita membawa perubahan kepada anak didik kita, perubahan kepada lingkungan kita, terutama bagaimana kita berubah diri kita sendiri ini dengan kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Perubahan itu harus dimulai dari kita sebagai guru, sebagai ustadz dan ustazah. Jangan berharap terlalu banyak peserta didik kita akan berubah dengan Al-Quran, lingkungan sekolah kita akan berubah, masyarakat kita akan berubah. Kalau seandainya perubahan itu tidak terlebih dahulu menyentuh kita semua sebagai orang-orang yang membawa Al-Quran. Di sesi terakhir Quran Camp terakhir kemarin saya sempat memberikan nasihat kepada peserta didik bahwa Al-Quran itu adalah sumber kekuatan kita. Al-Quran itu adalah ruh, nyawa, sumber gerak kita, sumber kekuatan kita. Ya. Jangan merasa lemah selama kita pegang Al-Quran. Itu yang harus kita bangun di benak anak-anak. Ya. Secara fisik kita boleh lemah, persenjataan kita boleh lemah, kekuatan ini kita boleh lemah, tapi selama kita pegang Quran, kita tidak boleh menjadi orang yang lemah. Saya kutipkan kisah dari Salim Maula Abi Hudzaifah itu kan secara fisik Masya Allah ya, beliau itu adalah seorang yang mungkin kalau berantem ya dengan antum juga mungkin antum bisa menang gitu ya, dengan yang ikhwan-ikhwan ini. Ya.
Tapi ketika Quran itu masuk dalam hatinya, di salah satu peperangan itu, kalau saya tidak salah di Yamamah, ya, atau di peperangan yang lain, beliau tancapkan bendera. Kemudian beliau mengatakan, bisa hamilul Quran ya. Kalau seandainya aku lari dari peperangan, berarti aku adalah penghafal Quran terburuk. Berarti aku adalah sahabat Quran yang... Kenapa? Sebab Quran mengajarkan saya kekuatan. Quran mengajarkan kesabaran. Yang seharusnya menginspirasi. Ya, fisik boleh lemah. Tapi ketika Al-Quran itu masuk, gak boleh kita lari dari peperangan berapapun banyak jumlah musuh. Sampai beliau syahid. Dan kemudian sejarahnya dikutip oleh banyak orang, dijadikan inspirasi. Bahwa selemah apapun kita ini, selama Al-Quran bersama kita, ruhnya, ya, maka kita tidak mungkin akan menjadi orang-orang yang lemah di dalam pandangan musuh. Ini nih, para asatidz sekalian, ya, jadi Quran ini adalah pembawa perubahan, maka tugas kita adalah melakukan perubahan itu bersama Al-Quran. Al-Quran harus merubah diri kita sendiri. Al-Quran harus bisa merubah anak-anak didik kita. Al-Quran harus bisa merubah lingkungan tempat kita bekerja. Al-Quran harus bisa merubah masyarakat tempat kita tinggal. Dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Sampai kemudian kalau kita bisa berubah, kemudian anak-anak didik kita bisa berubah ke arah yang lebih baik, ya. Maka yang ketiga, Al-Quran itulah yang nanti akan mencetak lahirnya generasi Rabbani. Ya. Walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dari mana generasi Rabbani itu muncul? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Ya, karena kalian mengajar Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan kalian belajar Al-Quran. Jadi proses kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran itulah langkah menuju lahirnya generasi Rabbani. Ya. Generasi yang kita harapkan, generasi yang kita idam-idamkan. Ya, bagi siapapun yang sudah lelah dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang, maka jalan terbaik adalah menyiapkan generasi-generasi itu dengan cetakan-cetakan Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para asatidz dan asatidah yang Masya Allah luar biasa. Saya mohon maaf ya kalau cara bicara saya itu agak terlalu cepat gitu. Suka komplain. Tapi setiap kali ingin melambat-lambatkan selalu cepat lagi. Ya. Saya mohon maaf. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa kan nanti kita diskusikan. Kemudian yang berikutnya adalah tugas kita sebagai guru Al-Quran menjadi dokter terbaik untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak peserta didik kita, untuk masyarakat, untuk keluarga. Sekarang tuh banyak orang yang sedang sakit. Bahkan anak-anak peserta didik kita itu banyak yang sedang sakit. Era gadget yang luar biasa membuat mereka betul-betul sakit. Anak kelas 6 ada yang sudah sakit, kelas 6 SD. Sakitnya karena konten-konten dewasa. Ya. Anak kelas SMP ada yang banyak yang sudah sakit. Sakitnya adalah karena kecanduan game online, macam-macam ya. Itu baru fisiknya, tuh belum mentalnya, belum akhlaknya, belum yang lain-lain. Masya Allah, pokoknya sampai banyak orang tua yang nangis-nangis gara-gara gadgetnya ini. Ini baru satu persoalan, ya. Belum di masyarakat gitu ya. Banyak yang sedang sakit. Saya tuh punya kelompok kajian namanya komunitas kajian keluarga. Jadi yang ngajinya harus suami istri. Mungkin Ustadz Jabar belum bisa. Nanti nunggu ada istrinya baru bisa. Seringkali mereka itu mengeluhkan tentang kehidupan dalam rumah tangga. Ya, sebetulnya penyakit-penyakit ini diawali karena mereka semua jauh dari Al-Quran.
pasangan-pasangan yang di ujung tanduk perceraian gitu ya. Pasangan-pasangan sedang diuji oleh anak-anaknya, diuji oleh kesetiaan suaminya, diuji oleh kebawelan istrinya ya, dan lain sebagainya. Ternyata hampir mayoritas benang merahnya adalah karena ya, faktor terbesarnya karena kehidupannya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Maka tugas kita adalah bagaimana memperbaiki itu menjadi obat, menjadi dokter terbaik yang mampu membuat resep-resep. Resep-resep. Bahan-bahannya kan sudah ada tuh di dalam Al-Quran. Kemudian kita resepkan. Kemudian kita resepkan. Bagaimana ketika anak-anak sudah mulai sulit diatur. Kan resepnya sudah ada ya. Anak-anak ajak sholat. Kan apa bahan-bahannya, obat-obatnya sudah ada. Bagaimana ketika rizkinya sedang seret dan tidak lapang. Ya. Obatnya sudah ada, tinggal tugas guru Al-Quran adalah membuatkan resepnya. Ya, membuatkan resepnya. Nah, ini tugas kita sebagai guru Quran adalah dokter terbaik. Ya. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun." Ya. Dan kami telah menurunkan di dalam Al-Qur'an itu adalah uh, obat, ya, obat. Obat apa? Kalau menurut Ibnul Qayyim rahimahullah taala, yang dimaksud Al-Quran adalah obat itu untuk semua jenis penyakit. Untuk semua jenis penyakit. Baik penyakit lahiriah maupun penyakit batiniah. Baik penyakit mental maupun penyakit spiritual. Ya. Semua obatnya ada di dalam Al-Quran. Ya. Sampai ada orang yang tersengat binatang, itu kan dulu pernah terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kepala suku yang tersengat binatang berbisa dan kemudian disembuhkan dengan bacaan Quran. Itu menunjukkan Quran itu tidak hanya menyembuhkan lima fis sudur, apa yang ada di dalam hati, tapi juga berpeluang besar menyembuhkan penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Ya, terapi-terapi, ya, konseling-konseling itu pakainya Al-Quran. Bahkan terapi-terapi otak itu juga pakainya Al-Quran. Nanti silakan dipelajari di tentang mukjizat Al-Quran, ya, bagaimana dia sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam aspek kesehatan misalnya. Yang menarik itu dulu pernah diteliti oleh seorang Jepang ya, The Divine Message in Water gitu ya, judulnya kalau saya tidak salah, pesan ilahi di dalam air gitu ya, pesan ilahi di dalam air, The Divine Message. Bagaimana Allah ingin menunjukkan kekuasaannya melalui air. Dia memotret air dengan alat tertentu, kemudian dibandingkan mana yang air yang disimpan di dekat TV, air yang dekat HP, kemudian air yang diucapkan kata-kata yang baik, air yang diucapkan kata-kata yang buruk, dan air yang diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ini penelitian beliau gitu ya. Ya, biar kemudian kita bisa melihat dalam aspek yang lain, kacamata yang lain, tidak melulu dari kitab gitu ya. Nah, itu bisa dibaca di Divine Message in Water. Ya, pesan ilahi di dalam air itu sudah diteliti, dibuktikan, dan dipublikasikan sebagai karya ilmiah. Ya, sebagai karya ilmiah. Yang pada intinya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Obat. Ya. Bahkan kalau di dalam doa Al-Quran itu kan kita ingin Al-Quran itu menjadi Robi Angkulubina, ya, musim semi dalam hati kita. Kemudian yang menghilangkan kegundahan kita, yang menghapuskan duka cita kita. Ini gitu kan doa kita, ya. Setiap kali selesai Al-Quran kan ada Antaj alil Quran Robi Angkulubina dan seterusnya.
Maka inilah yang harus kita lakukan sebagai guru Quran. Kalau ada anak-anak konseling itu, upayakan obatnya yang pertama kali dari Al-Quran. Obatnya pertama kali dari Al-Quran. Wah, gimana kalau masalahnya ini ukurannya ayatnya yang mana? Nah, di sini kita nih sebagai seorang guru tidak pernah boleh berhenti belajar. Al-Quran itu yang setiap kali kita khatamkan sekalipun besok ngulang lagi, itu mesti ada inspirasi-inspirasi. Ya. Kita berapa ya, 2 kali gitu ya, dengan maknanya, dengan tafsirnya. Minggu depan itu baru. Setiap mesti akan melahirkan hal-hal yang baru. Kalau kita terus belajar Quran, nggak akan pernah habis. Ya. Makanya konsep Al-Quran sebagai obat itu mesti kemudian kita pelajari lebih lanjut. Ini kalau ada kasus ini, bagaimana cara kita menanggulanginya melalui Al-Quran? Bagaimana kalau ada yang begini? Bagaimana cara kita mentreatmentnya melalui Al-Quran dan seterusnya? Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah tugas seorang guru Al-Quran adalah membumikan nilai-nilai Al-Quran. Ya. Inilah tugaskan oleh Rasulullah, misalnya di dalam surah Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Jadi Allah itu mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tugasnya membacakan, mengajarkan, dan mensucikan jiwa dengan Al-Quran. Ya. Jadi Quran ini kan turun dari Allah. Ya. Tidak semua orang bisa langsung kemudian mengambil faidah. Tidak semua orang kemudian bisa langsung membuat perubahan dengan Al-Quran. Tidak semua orang langsung memahami nilai-nilai Al-Quran. Maka tugas kita adalah membumikan nilai itu, mengajarkannya, membacakannya, dan kemudian memperbaiki jiwa-jiwa mad'u kita, murid-murid kita dengan Al-Quran. Baik. Jadi tugasnya adalah membacakan, kemudian mengajarkan, dan memperbaiki jiwa-jiwa para peserta didik kita dengan Al-Quran. Itu tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran. Hanya saja kemudian ketika kita mencoba membacakan, mengajarkan, memperbaiki, hasilnya kok belum maksimal. Maka ada tugas kedua yang sering dilupakan oleh para guru, ya, yaitu bagaimana guru menjadi bukti-bukti dari nilai Al-Quran itu sendiri. Al-Quran mengajarkan kejujuran, misalnya kita bacakan ayatnya, dalilnya surat ini ayat sekian. Ya. Al-Quran mengajarkan kedisiplinan, kita bacakan, lalu kita nasihati. Tapi ada satu hal yang sering luput, yaitu bagaimana guru membuktikan nilai itu, menjadi saksi kebenaran nilai itu, menjadi tauladan atas nilai-nilai itu, sehingga siswa bisa melihat langsung. Oh, jujur itu seperti Ustadz nih, ya. Oh, disiplin itu seperti Ustadz, nah gitu ya. Jadi anak-anak tuh melihat bukti nyatanya, melihat bukti nyatanya. Nilai-nilai Quran itu ada dalam diri kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya dakwah beliau dengan Al-Quran itu sukses luar biasa. Ya, sukses luar biasa. Kenapa? Kuncinya adalah beliau sendiri yang menjadi perwujudan nilai-nilai Al-Quran. Ketika para sahabat nanya kepada Ibunda Aisyah dalam hadis riwayat Imam Muslim, bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Kalau kalian ingin membaca Quran, tinggal lihat Rasulullah saja. Kalau kalian ingin melihat nilai-nilai Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran, larangan-larangan Al-Quran, lihat aja Rasulullah. Itu Quran tuh kayak begitu. Ini yang membuat beliau begitu sukses, ya, sebagai guru Al-Quran. Bagaimana para sahabat tersibgoh dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian orang-orang terpikat dengan Al-Quran karena beliau menjadi bukti nyata. Ketika membumikan nilai Al-Quran, tidak hanya membacakan, tidak hanya mengajarkan sehingga mereka paham, tidak hanya kemudian menasehati agar mereka memperbaikinya.
sekaligus menjadi bukti. Ini loh jujur itu kayak bapak, gitu ya. Ini loh disiplin itu kayak ustadz. Ini loh, ini itu kayak gitu ya. Jadi semuanya ada rujukannya, ada rujukannya. Ketika bicara nilai ini, lihat ustadznya, oh bener pantesan ustadz itu nggak pernah misalnya terlambat. Oh karena dalam Quran ada anjuran perintah untuk berdisiplin, untuk profesional. Oh ini buktinya terlihat. Oh kenapa ustazah tuh nggak pernah bohong? Oh ternyata berbohong itu dilarang di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi semuanya ada rujukannya, ada idolnya. Ketika nilai itu diajarkan, nilai itu tercermin di dalam tingkah laku perilaku kita. Ini yang paling penting sebenarnya. Dulu ketika kami mengaji di guru-guru kami itu pernah mengajarkan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadiran. Kami mengutusmu Muhammad syahidan wa mubasyiran wa nadiran. Syahidan itu adalah saksi, bukti. Kemudian basyiran itu membawa kabar gembira, sholat maka begini. Kalau kalian puasa pahalanya begini-begini. Kalau kalian puasa zakat begini-begini pahalanya. Itu basyiran, memberikan kabar gembira tentang surga, tentang ampunan, tentang yang lain-lain. Wa nadir, kamu juga diutus sebagai pembawa peringatan. Kalau kamu nggak sholat begini, begini, begini. Kalau kamu nggak puasa masuk neraka. Nah, terus ya, basyiran memperingatkan. Tapi yang paling utama adalah syahidan. Bagaimana aku mengutusmu Muhammad agar kamu menjadi saksi. Apa yang engkau ajarkan? Apa yang engkau ajarkan? Kalau kamu mengajarkan kejujuran, kamu adalah bukti nyata kejujuran itu. Kalau kamu mengajarkan kedisiplinan, kamu adalah bukti nyata kedisiplinan itu. Inilah yang kemudian membuat para sahabat begitu terpikat ya dengan Rasulullah SAW. Sampai pejabat Yaman itu pernah mengatakan, kenapa saya terpikat dengan ajaran ini? Karena tidaklah Muhammad memerintahkan sesuatu kecuali dia yang pertama kali mengerjakannya. Adalah dia melarang sesuatu, dia yang pertama kali menjauhinya. Ini adalah tugas para guru Quran. Maka dengan tugas ini Allah mengangkat kedudukan guru Al-Quran ya, sehingga menempati kedudukan yang nyaris tidak bisa disentuh oleh yang lain. Ya. Mereka punya keutamaan-keutamaan, mereka punya kelebihan-kelebihan, mereka punya fasilitas-fasilitas yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ini salah satunya. Allah angkat kedudukannya menjadi mulia. Allah anggap menjadi keluarga Allah dan orang-orang terpilihnya. Ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah memiliki keluarga dan orang-orang terpilih. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran. Orang-orang yang setiap harinya berkecimpung dengan Al-Quran. Mengajar, belajar, mengajarkan, membaca, menelaah Al-Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Yang mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian mereka akan mendapatkan jaminan syafaat, mendapatkan pahala yang tidak terbatas, mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan sakinah, rahmat, dan popularitas di antara penduduk-penduduk langit. Mereka mendapatkan kemuliaan yang tidak hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk orang tua mereka. Dan yang terakhir adalah mereka menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya akan detailkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Kita hanya membahas tentang apa sebenarnya tugas dari seorang guru Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian, Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ini yang bisa saya sampaikan tentang tugas dan kedudukan guru Al-Quran. Apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, atau mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman sekalian, silahkan, saya terbuka ya. Atau mungkin ada hal-hal yang keliru ya dalam menyampaikan, silahkan
disampaikan saja. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya tutup. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zainal atas materi mengenai pembahasan kita pertemuan pertama ini mengenai tugas dan kedudukan guru Al-Quran. Baik teman-teman, masih ada waktu mungkin sedikit bila mana ada teman-teman yang ingin mempertanyakan ataupun menanyakan sesuatu hal. Saya buka satu pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya Allah. Yang ingin bertanya bisa langsung di loudspeaker suaranya, dibuka suaranya. Baik. Ada teman-teman? Baik, kalau tidak ada, mungkin nanti kita bertemu kembali di Sabtu depan dengan buku yang sama dengan tema yang berbeda. Nanti untuk teman-teman jangan lupa untuk bergabung kembali. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin, LCMEI untuk pertemuan kali ini. Untuk teman-teman yang belum on kamera, kita ambil dokumentasi sebentar mungkin Ustadz. Ustadz izin untuk Nah, dipersilakan untuk teman-teman yang belum on kamera, kita ambil dokumentasi untuk pertemuan pertama. Bisa. Bisa. Screenshot nggak? Saya mati ini laptop. Hah? Afan teman-teman untuk laptop saya agak gangguan, jadi izin dari sini. Sudah on kamera, kita ambil dua dokumentasi untuk pertemuan kali ini. Satu, dua, tiga. Untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Untuk slide yang terakhir. Satu, dua. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Dan terima kasih kepada pemateri kita untuk Ustadz Zen. Dan semoga kedepannya kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Syukron dari kami, tim kurikulum dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ustaz sekalian. Kolbi. Ada Aisyah. Hai, sudah Khadijah. Nggak tahu siapa di sini. Kolbi, marhaban. Kolbi, hai Kolbi. Iya, kenapa? Tunggu ya. Malam kita nggak.
Sehat-sehat ya Umi. Sehat-sehat Umi. Sehat-sehat Umi. Sehat-sehat Ustaz Jabar. Kedengaran suara kalian di sini. Ada Kolbi. Kolbi lihat dulu apa ini. Apa? Iya, Ayu tadi lihat. Tut Mila. Banget kami nanti aja ya kalau mau PCP. Jadinya saya kecil. Tolong selesaikan. Itu dari anak dede ya kita di grup. Gimana saja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Aisyah. Tadi Pak ada baru tadi. Apa kata Ustazah? Video call sama itu. Ada. Assalamualaikum semuanya. Kita dulu ya. Askar. Sembilan. Oi. Ramai banget semua karena apa pun ikut kalau Muniro.